Pernah gak sih kamu ngerasa terjebak dalam situasi yang bikin kamu merasa nggak nyaman sama atasan? Kayak, mau bilang sesuatu malah jadi ragu, takut salah, atau bahkan takut kehilangan. Kadang, rasanya kayak kita harus bertindak seperti robot yang selalu setuju, padahal hati ini udah teriak pengen bilang enggak. Kenapa sih kita bisa segitunya? Apakah kita kurang percaya diri atau justru terjebak dalam pola pikir yang bikin kita ngerasa powerless? Nah, di episode kali ini, kita bakal nyelami kenapa sih bisa muncul rasa enggan itu. Kenapa kita sering bilang, iya, padahal yang sebenarnya kita nggak nyaman lakukan? Yuk, kita mulai dengan mengungkap pola pikir yang sering menjebak kita sejak awal. Chap 1. Sumber ketidaknyamanan yang terabaikan. Pernah gak sih kamu mikir, semua rasa gak enakan itu awalnya dari mana? Mungkin awalnya cuma sebuah permintaan kecil dari atasan. Tapi entah kenapa, lama-kelamaan perintah itu mulai terasa kayak beban yang makin berat. Apalagi jika atasan itu terkenal dengan sikapnya yang serius, dan kurang bisa diajak bercanda. Rasanya takut kalau kita ngomong jelas, padahal dalam hati penasaran, kalau kita bilang tidak, apa bakal ada yang berubah? Dari situ, muncul deh, rasa ketidaknyamanan yang mungkin kita abaikan, padahal sebenarnya itu masalah besar. Satu hal yang sering kita lupakan adalah, kita juga punya hak untuk berbicara. Dan pas kita tidak punya keberanian untuk berdiri teguh, kita mau nggak mau terjebak dalam lingkaran setan perasaan tidak enak. Ini dia, saat penghindaran dimulai. Kita berusaha keras supaya tidak melawan arus, padahal bisa jadi kalau kita bilang dengan tegas, perubahan yang kita inginkan bisa terwujud. Chap 2. Mengapa kita takut bilang tidak? Jujur ya, satu dari banyak alasan kita sulit bilang tidak adalah rasa takut akan reaksi atasan. Kita semua tahu, atasan bukan sekadar bos, mereka juga orang yang bisa menentukan karir kita. Jadi, bagaimana cara kita belajar untuk bilang tidak tanpa mengorbankan posisi kita? Mungkin kita perlu merestrukturisasi cara pikir kita terlebih dahulu. Jika beranggapan bahwa mengungkapkan keberatan adalah sebuah bentuk pembangkangan, maka kita akan terus terkekang. Coba deh pikir, perasaan takut kita ini sebenarnya sangat irasional. Banyak dari kita lebih takut kehilangan pekerjaan ketimbang mengeksplorasi cara yang lebih baik untuk berkomunikasi. Padahal, dengan komunikasi yang jujur, hubungan kita dengan atasan bisa jauh lebih berkualitas. Bayangkan, kalau semua hal bisa dibicarakan dengan santai, kerja jadi lebih menyenangkan, kan? Chap 3. Kekuatan komunikasi jujur. Udah saatnya kita pahamin, bahwa komunikasi yang baik itu kunci. Ketika kita bisa berbagi pendapat, tanpa takut dihakimi, kita jadi bisa mengambil langkah lebih berani. Sarana komunikasi yang jelas memungkinkan kita untuk keluar dari zona nyaman yang membatasi perkembangan kita. Gak enak, sebenarnya adalah alarm dari diri kita yang meminta perhatian. Ingat, komunikasi itu bukan jari telunjuk yang saling menunjuk, tapi dialog yang menciptakan solusi bersama. Kita bisa memulai dari yang sederhana. Misalnya, sebelum menerima proyek baru, kita bisa bertanya tentang deadline. Dengan bertanya, kita bukan hanya menunjukkan ketertarikan, tetapi juga berupaya menjaga keseimbangan dalam pekerjaan kita. Ada perbedaan antara meminta pertanggungjawaban dan hanya menerima semua segalanya tanpa syarat. Ubah cara pikir, ubah hasil. Chap 4. Menghadapi kritik. Ketika kita mulai jujur, ingat saja, kritik itu pasti datang. Namun, jauh sebelum bersiap menghadapi itu, kita perlu paham, kritik bukanlah akhir dari segalanya. Malah, kritik seharusnya bisa menjadi pendorong untuk kita berkembang. Misalnya, saat atasan memberikan feedback, alih-alih bersembunyi di balik rasa emosi negatif, coba ambil waktu untuk meneliti dan memahami.
Apakah kritik itu membangun atau justru hanya untuk menjatuhkan? Jika kita tahu cara memilah, itu bakal jadi kekuatan tersendiri. Menerima kritik dengan lapang dada tahu meningkatkan kepercayaan diri kita juga. Ketika kita menerima dengan baik, kita menunjukkan bahwa kita memiliki kepercayaan kepada diri sendiri. Jika kita yakin dengan kemampuan kita dan belajar dari pengalaman, semua itu akan kembali membawa kita ke jalur yang lebih baik dalam berkarier. Cap 5. Bersekolah dalam kesalahan. Ini adalah pelajaran berharga yang sering kita abaikan. Setiap kesalahan itu membawa makna, asalkan kita mau berani belajar dari pengalaman. Kita tak perlu malu untuk mengakui titik kelemahan. Dari situ kita bisa meningkatkan diri. Ingat, semua orang pasti pernah hilaf. Dalam dunia kerja, bukankah lebih baik jika kita mengakui kekurangan, ketimbang terus bersembunyi? Apalagi, saat kita jujur mengungkapkan kesalahan, kita jadi tampil beda dari yang lain. Kita menunjukkan integritas dan ketulusan. Ingat, saat kita berani berbicara dan mengakui kesalahan, kita jadi lebih autentik. Ketika itu terjadi, dari situ muncul kepercayaan yang terbangun, dan ini yang membawa dampak positif bagi hubungan kita dengan atasan sekaligus memberi pengaruh ke atmosfer kerja di seluruh tim. Ingin terus belajar tentang cara bertumbuh tanpa merasa tertekan? Yuk, cek video lainnya di Ruang Tumbuh. Bertumbuh itu proses, bukan lomba.